Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad kita selalu bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati segenap dosen mata kuliah itu di penelitian kualitatif Muhammad Ashabul Kahfi Esos MA, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamhuri, Prodi Sosiologi Agama 4B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik, berdirinya saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian laporan proposal yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Baik, langsung saja. Yang pertama berawal dari latar belakang. Yang dibahas di sini latar belakang ialah yang mana badan usaha milik desa ini merupakan salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian dalam desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. BUMDes juga merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial atau social institution dan komersial. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial, dan dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya yang ada di desa, dan kemudian yang belum dikelola oleh badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Dan selanjutnya rumusan masalahnya di sini ialah bagaimana sistem pengelolaan BUMDes di Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni ditinjau dalam perspektif pemerintahan desa. Yang kedua, bagaimana peran BUMDes dalam menanggulangi tingkat pengangguran masyarakat di Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan BUMDes dalam perspektif syariah ataupun Islam. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian di sini ialah yang mana untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan BUMDes di dalam Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni yang ditinjau dalam perspektif pemerintahan desa itu sendiri. Dan yang kedua, sebagai tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam menanggulangi tingkat pengangguran masyarakat yang ada di dalam Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes dalam perspektif syariah ataupun Islam itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian itu sendiri, yang mana penelitian ini adalah salah satu sebuah upaya
yang ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan, atau dengan kata lain, peneliti mencoba mencari sebuah jawaban dari sebuah permasalahan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Lu Timur. Dengan adanya penelitian ini, sehingga akan terungkap jawaban atas permasalahan yang di atas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai kajian pustaka, yang mana di sini yang menjelaskan penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Singgih Tri Atmojo dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam memperdayaan masyarakat desa, atau studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Temurejo, Kecamatan Bungarejo, Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua di sini Atsil dengan judul Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa ataupun BUMDes di Desa Hanuran, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Yang ketiga, Rismawati dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa ataupun BUMDes Perwitasari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Minapolita Desa Tambaksari, Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal. Di sini yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian di sini yang terdahulu mengenai Badan Usaha Milik Desa lebih berfokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, penelitian yang terdahulu tidak menjelaskan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes secara terperinci. Sedangkan penelitian ini menjelaskan sistem pengelolaan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, penelitian yang terdahulu tidak mencantumkan struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, sedangkan penelitian ini mencantumkan struktur kepengurusan yang bertujuan untuk mengetahui pengurus BUMDes tersebut dan yang mengelolanya. Selanjutnya di sini saya akan membahas kerangka pikir, yang mana di sini yang saya jelaskan, kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun untuk berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, argumen. Kerangka pikir menggunakan logika deduktif atau untuk metode dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya. Kerangka pikir ini merupakan juga salah satu buatan kita sendiri, bukan dari buatan orang lain. Dalam hal ini, bagaimana cara kita berargumentasi dalam membangun kerangka pikir kita? Seiring timbul kecenderungan bahwa pernyataan-pernyataan yang sering timbul yang disusun oleh pernyataan-pernyataan yang merujuk kepada sumber keputusan, dan hal ini disebabkan karena adanya permasalahan ataupun yang sudah habis dipakai dalam menyusun kerangka teoritis. Dan selanjutnya
Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Dan di sini metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana penelitian hukum empiris atau yang dengan diistilahkan biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris juga bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung yang dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Selanjutnya, lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitian adalah yang mana tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian itu sendiri untuk memperoleh atau memperaih data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini bertempat di kantor desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dengan pertimbangan bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan sistem pembangunan pemerintahan di desa Bangunjaya itu sendiri. Selanjutnya, informan penelitian. Yang di sini saya berfokus kepada penelitian ini yang mana proses penyelenggaraan sistem pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam desa dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintahan lewat kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan guna untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang teknik pengumpulan data itu sendiri. Baik, di sini saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang ada di kantor desa terkait dalam penelitian ini, dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran mengenai peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, wawancara. Mengenai wawancara atau biasa disebut interview, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui dialog atau langsung berinteraksi dengan tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu atau agar untuk mengetahui permasalahan yang ada yang ia teliti, yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langsung saja yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi di sini menjelaskan merupakan salah satu catatan peristiwa yang sudah berlalu hasil penelitian, atau dokumentasi ini untuk menguatkan berita atau informasi yang didapat dalam penelitian tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik keabsahan data itu sendiri. Di sini teknik yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, kredibilitas. Kedua, transferabilitas. 3, dependabilitas. 4, konfirmabilitas. Yang mana keempat teknik inilah yang saya gunakan dalam penelitian
Baik, yang pertama, kredibilitas di sini yang dimaksud melibatkan penerapan hasil penelitian kualitatif atau sebagai alat agar dipercaya dari perspektif partisipan dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, transferabilitas kriteria merujuk kepada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Yang ketiga, dependabilitas, ya ini yang sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Baik, saya akan melanjutkan mengenai teknik keabsahan data. Yang keempat yakni konfirmabilitas atau confirmability, yang mana penelitian ini lebih cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti membawa perspektif yang unik ke dalam penelitiannya. Konfirmabilitas ini juga merujuk kepada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat dikonfirmasikan oleh orang lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisa data. Yang kami gunakan di sini dalam menganalisa data ataupun penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis data yang dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh dari lapangan, kemudian menganalisanya dengan menghubungkan data-data tersebut dengan kerangka teoritik yang telah disiapkan sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan atau yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Mungkin kalau ada yang benarnya itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya itu datang dari diri saya, pribadi. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.